Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan lalu tapi belum sempat diganti, sekarang udah datang lagi Ramadan. Bagaimana yang harus dilakukan? Ya, itu kan dain, utang. Dain itu harus dibayar. Ya, dain kepada manusia harus dibayar. Ini utang kepada Allah. Ya, wa dainullahi ahaqqu bil qada. Utang pada Allah itu lebih utama untuk ditunaikan, dibayar. Walaupun sudah lewat, tapi memang utang, ya kan. Nah, bagaimana nih? Oleh karenanya Rasulullah itu wanti-wanti sejak bulan Rajab kan ini ada doanya kan. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, orang itu kalau diingatkan begitu masa lupa begitu kan. Masuk bulan Sya'ban makin diingatkan lagi. Ya Allah, sampaikanlah ke bulan Ramadan dan sampaikanlah, berkatilah dan seterusnya ya. Dan kebiasaan kita juga ya itu sangat mempersiapkan lah, yang adanya bebersih, yang adanya silaturahim, yang adanya munggahan ya, sekarang itu. Jadi kecil lah kemungkinannya, kecuali yang bersangkutan itu mungkin ada sesuatu sehingga dia lalai atau terlupakan. Tapi andainya itu terjadi, ya tetap utang itu tidak hapus. Utang kepada manusia saja tidak hapus dengan sebab lupa. Bisa tahun depan Allah lagi berarti tahun. Bagaimana tahun ini? Nah, bagaimana itu ya? Itu kan tidak qadha. Qadha itu kalau dia membatalkan puasa karena dua hal. Kan minkum maridun, sakit, atau ala safarin, atau dalam perjalanan. Ya. Ini kan nggak sakit, nggak perjalanan, ya kan? Dia ada di rumah. Ya. Nah, jadi tidak termasuk alasan sebab untuk qadha. Ya. Lalu bagaimana? Ya dosa jelas ya kan, dia kurang perhatian. Dosa sebagaimana kurang perhatian kepada kewajiban terhadap orang tua, terhadap kewajiban terhadap yang lain. Dosa karena ihmal, karena mengabaikan, ya kan. Tentu tidak menghapuskan kewajiban. Bagaimana ini? Ya, istighfar tentu saja dan memperbanyak saum sunat. Itu perbanyak, sebagaimana fatwa ulama kalau sholat itu tertinggal bagaimana gitu kan. Ya tentu saja sholat kan tidak ada qadha. Qadhanya diantara fatwa ulama mazhab adalah memperbanyak sholat sunat begitu. Walaupun ada yang lain ya memberikan kemungkinan untuk qadha seperti puasa. Nah, mana yang bisa, tentu ini memperbanyak istighfar dan memperbanyak puasa sunat nanti kan. Kan masuk Syawal, Hafid kan bisa itu. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait sahkah puasa tanpa sholat tarawih dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Ada dua pertanyaan berarti. Ada dua pertanyaan, puasa dan tarawih. Yes. Puasa tapi tidak sholat tarawih. Ya, tidak sholat tarawih karena lupa atau karena malas atau apapun ya begitu ya. Dalam perjalanan, kalau dalam perjalanan tentu saja ma'zur, itu uzur ya kan. Kalau misalnya karena malas saja atau sibuk begitu, sibuk-sibuk begitu, tidak tarawih ya. Yang memang kutiba itu diwajibkan itu adalah siam. Ya kan, fardhah. Siamu fardhah ya kan. Tarawihnya itu tatawwu. Ya, dalam hadis kan tatawwuan. Ya. Oleh karenanya bergandeng. Wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang saum Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Telah lalu, bukannya setahun, yang telah lalu. Masya Allah. Wa man qoma Ramadan, siapa yang
menunaikan Qiyam. Qiyamul Ramadan, yaitu taraweh, imanan wahtisaban juga karena mengharapkan ridho Allah dan dasar panggilan iman juga diampuni. Jadi kalau tidak taraweh bagaimana? Ya jelas tidak mendapatkan kesempurnaan. Tapi karena Rasulullah bersabda ini itu kita tidak menunaikannya, itu makruh lah, paling tidak makruh, kurang memperhatikan anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makruh, tidak sampai berdosa ya, kecuali kalau ya apa namanya meringan-ringankan ya kan. Tidak meringan-ringankan ini mungkin karena satu sebab ya tidak terawih. Toh kalaupun tidak terawih masih ada waktu sampai subuh, iya kan? Menjelang sahur. Itu menjelang sahur itu waktu salat terawih itu mumtadun, panjang dari waktu isya, pada isya sampai waktu sahur. Jadi bisa itu tidak perlu berjamaah di masjid kalau ya, misalkan itu pekerjaan tarawih atau qiyam Ramadan di rumah sendiri atau dengan keluarga. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait pekerjaan. Pekerjaan apa yang boleh kita tidak berpuasa dan diganti dengan di hari lain? Ya jelas ayatnya ikan maridon au ala safari. Ya. Kalau pekerjaan nggak masuk. Ya, kalau pekerjaan itu masuknya ke wa'alladzina yutiqunahu. Iya kan. Pekerja berat ya kan, dan berat sekali begitu kan. Kalau puasa itu ya payah begitu kan. Ya, fidyah itu malah bukan masuknya qadha. Berarti ke fidyah bukan qadha ya ini. Bukan qadha, karena setelah Syawal pun dia kerja juga. Jadi waktunya tidak longgar kan. Nah, Allah berikan tentu saja keringanan. Ya, itu. Jadi termasuk yang puasanya dengan berat ya mereka yang kerja berat, juga ibu-ibu yang hamil dan menyusui, setelah hamil melahirkan lalu nyambung menyusui. Ya kan? Panjang itu termasuk wa'alladzina yutiqunahu fidyatun. Ya boleh dengan fidyah tadi kan. Fidyah bukan yang ke qadha tapi bukan ke qadha tapi fidyah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, seseorang mengira akan berpuasa namun ia lupa menentukan niat. Bagaimana hukumnya? Apakah puasanya tetap sah? Puasa itu kan ya pertama niat, ibadah itu harus dengan niat dan dengan kaifiat. Nah, niat itu di hati, dalam hati kan. Waktunya begitu masuk waktu mulai puasa niat kan, begitu berarti kan subuh ya kan, subuh niat ya. Tidak perlu ditalafuzkan ya, lalu praktek ya, itu niat itu. Ini lupa niat, mungkin maksudnya lupa talafuz ya kan. Tapi kalau dalam hati kan memang kemarinnya saja sudah merencanakan, udah belanja kok untuk malam-malam sahur, berarti kan sudah niat itu ya kan. Cuma talafuznya memang itu sunat ya, itu perlu dilakukan karena Rasul bersabda begitu, malam yubayyiti siyam bilail, siapa yang tidak meniatkan saum dari malam hari tidak sempurna puasanya. Itu saja soal kesempurnaan, bukan sah tidaknya. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya masih terkait niat. Jika seorang tidur sebelum maghrib dan tidak bangun kecuali ia bangun setelah fajar esok harinya, apakah puasanya sah untuk esok hari? Masih. Tidur ya berarti kelamaan tidurnya. Sebelum maghrib puasa sampai juga tidur sambil puasa begitu. Iya. Iya kan, sambil puasa lewat maghrib, lewat subuh. Begitu kan. Panjang banget. Ya ini mungkin sesuatu pengandaian saja ya kan. Saya beli rumahnya juga kan ada keluarganya. Ada yang bangunin. Ada yang bangunin. Malah biasanya orang itu nunggu maghrib aja sebelum maghrib. Ini berapa menit lagi kan begitu. Ya. Tapi ada kasus dulu ya. Bani Israel begitu ya kan. Puasa juga kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat terdahulu termasuk Bani Israel juga diwajibkan puasa. Jadi ada kasus ya begitu, tidur
bahkan setelah tidur itu ya dia kalau lupa begitu ya dia kemudian bangun ya maka dia harus tidak boleh buka, harus terus begitu. Nah ini menjadi memberatkan mereka. Nah syariat Nabi Muhammad itu tidak begitu ya, kapanpun bangun dan masih ada waktu untuk buka, wajib buka ya kan, bukannya diteruskan puasa. Jadi semacam orang Bani Israel dulu disanksi karena terlewat tidurnya, ya terus saja dia begitu kan, sampai tentu saja berat sekali kan untuk puasa berikutnya karena tidak sempat berbuka. Nah di dalam Islam ayatnya nggak begitu kan, Sumati musiam ilal lail saja. Ya, kalau sudah malam berbuka begitu kan. Itulah ayatnya yang tentu menasah apa yang terjadi dahulu. Jadi walaupun luka buka ya, ini waktu puasa lanjut puasa, ini buka sudah masuk waktu buka kan begitu ya. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, alhamdulillah pemirsa, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Al-Naka telah dijawab. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Amin ya Ramadan. Allah ya Rabbal alamin. Allahumma awzillana bi syahri Ramadan. Amin Allahumma sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.